bongkar mobil itu ada yang kayak gitu. Betul. Yang aneh-aneh. Jadi rehab bertahun-tahun nggak sembuh, ternyata sembuhnya dari situ gitu. Cuma kan terus ikhtiarkan gitu. Dan sering aku bahas juga bahwa nggak ada orang yang bisa merubah manusia ya di dunia ini, itu nggak ada orang yang bisa merubah orang, nggak ada. Cuma dari diri kita gitu. Kita clue aja gitu, cluenya aja. Betul. Saya ke orangnya itu sendiri gitu. Terus kalau kayak kita potong-potong ATM atau apapun itu kan hanya supportingnya, support aja gitu. Tapi kalau memang sudah matang niatnya, sudah bulat dan punya tekad yang kuat, itu nggak perlu dipotong-potong ATM, nggak perlu mobile bankingnya di-uninstall itu. Apalagi itu buat kebutuhan kita, buat yang pada kerja, buat terima gaji. Kalau yang usaha buat transfer itu kan merugikan juga kan, lama hambat gitu. Betul, Mas. Yang aku sering bahas dari awal aku memulai buat edukasi ya, dari pola pikir kayak gitu. Memang otak kita kan, pola pikir kita kan dibentuk kan, nggak dengan sendirinya gitu. Itu sih teman-teman. Jadi memang membentuk pola pikir itu memang butuh proses dibentuk terus gitu. Jadi kalau kita belajar atau kita baca buku atau kita sekolah, kuliah, itu kan tujuannya buat kita lebih kritis kan. Betul. Dan kita bisa punya analisis kan, punya critical thinking gitu. Bukan kita buat jadi kaya, buat jadi apa, itu kan bonus aja kan, itu kan cuma ngikut aja gitu. Cuma tujuannya kan buat kita punya nalar kritis itu sih. Jadi nalar kritisnya ini teman-teman mesti di yang belum ada sembuh gitu ya, perlu dikembangkan gitu teman-teman. Siap. Mungkin dari 45.000 orang memandang, mendengarkan, mungkin ada yang belum kenal nggak dengan beliau ini siapa gitu. Siapa, coba ada yang kira-kira ada yang belum tahu nggak siapa beliau ini gitu. Boleh dibantu tulis biar jangan kayak admin ya pada diem doang gitu ya, tap-tap layar pada nggak mau, pada males. Coba saya belum tahu katanya. Belum kok katanya. Serius belum tahu. Serius nggak ini? Cari di YouTube. Serius benar-benar nggak tahu apa gimana ini? Saya tahu kok Mas Imam Budi itu siapa. Oke, yang lain ayo jangan pada males diketik, tap-tap layar pada nggak mau lo. Ayo minimal ngetik deh gitu loh. Ya. Imam, Mas Imam kan ada nomor WA-nya kan? Oke, siap. Ada. Nih, oke, ya, berarti Dika japri saya. Siap. Dika ya. Itu kan berarti kan sudah tahu Mas Imam Budi kan, dan suka nonton YTB-YTB-nya beliau kan? Ya. Oke. Gua nanya pribadi ke lu nih, ya. Dan lu juga baru naik kan, udah lama nggak naik ke tempat gua. Kalau dengan judul-judulnya Mas Imam Budi, apa yang lu tangkap? Gimana kok? Dengan judul-judulnya Mas Imam Budi nih, kan Mas Imam Budi kan kalau bikin judul kan cara kemenangan kayak gitu loh. Paham nggak maksud gua pertanyaannya? Paham. Ya. Apa yang lu tangkap dari judul-judulnya itu? Kalau yang gue tangkap dari semua channel YouTube-nya Mas Budi ataupun dari TikTok-nya itu sebenarnya edukasinya ini untuk para player ini sadar gitu loh. Bahwa gak ada namanya kemenangan hasil dari judul. Orang kaya aja bisa ringsek gara-gara judul. Apalagi kita yang minus. Jadi gak usah lah dilanjut lagi. Benar gak Mas Imam? Ya betul. Cuman poin pertanyaan gua nih, apakah dengan judul-judulnya yang Mas Imam Budi itu membuat teman-teman ke-trigger lagi gitu? Atau lu pribadi deh, gua nanya ke orang lain deh, Dika. Kalau gua pribadi sih enggak bang. Kenapa? Pribadi enggak. Kenapa alasannya? Karena alasan gua yang paling utama, karena gua udah benar-benar niat tekad buat berhenti. Mungkin ada penilaian lain tidak? Kenapa Mas Imam Budi memberikan tidak pernah kalah ada yang cewek kan gitu, atau mungkin yang pokoknya gimana lah, yang kontroversi lah gitu ceritanya. Kenapa? Kalau itu sih biasanya ya maaf ya, itu biasanya tuh untuk para player ini biar tahu loh
di mana sistemnya kecurangannya itu di mana, itu biar mereka tahu. Sebenarnya poinnya di situ. Betul sekali. Kasih aplaus buat Tika, pintar otak lu. Ya. Kalau dibilang semua settingannya emang benar semua settingan, nggak ada namanya judul itu nggak ada settingan, semua settingan. Betul, setuju. Mau itu bola, mau itu parlay, mau itu bakarat, mau itu slot, semua itu udah disetting rapi. Betul sekali. Ya, jadi sekali lagi buat teman-teman semua, kalau misalnya channel-channelnya YouTube Mas Imam Budi judul-judulnya membuat kalian untuk bermain lagi, salah besar, ya, salah besar teman-teman. Jangan disangka gue ada permainan lewat belakang nih dengan Imam Budi, nggak ada, demi Allah gue katakan tidak ada. Karena kalau judulnya ditulis cara berhenti bermain judi, seorang penjudi pada sombong. Aduh, siapa yang kirim itu boneka? Makasih loh, makasih loh itu yang kirim boneka, Bang Don Juan. Makasih Bang Don Juan, terima kasih. Karena seorang penjudi itu, mohon maaf kalau ditulisin cara berhenti berjudi, nggak mungkin. Terus terang nggak mungkin mau masuk, pasti akan akan di skip. Makanya dibikinlah judul-judul seperti kontroversi gitu lah teman-teman. Hanya budayakan membaca sampai selesai, menonton sampai selesai. Karena dominannya mohon maaf yang sebesar-besarnya, KBB katakan mohon maaf ya, kita ini orang Indonesia kebanyakan malas membaca sampai selesai. Ya, makanya ambil hikmahnya, ambil poin-poin tertentunya gitu. Pintar gitu. Karena nggak akan masuk Mas Imam kalau ditulisin cara berhenti si ini bullshit Mas Imam. Kalau mau pada masuk, jago kalau pada masuk. Kalau menurut saya sih ini kok, saya sih cuma nambahin benar yang di podcast Mas Imam ini. Jadi cara-cara untuk kecurangan sistem itu mendingan dibongkar semua, jadi mereka itu sadar gitu loh bahwa itu tuh permainan apapun semua disetting. Benar yang dilakukan sama Mas Imam, mau itu kemenangan apapun itu semuanya itu setting. Bahkan ada namanya akun-akun bodong yang sering dikasih menang itu banyak. Iya, itu mah akun bodong sudah pasti, itu mah akun apa aja namanya. Yang buat streamer itu kan sebenarnya akun bodong itu. WSO. Aku apa sih namanya? WSO ya. Akun WSO itu disetting biar yang lihat itu tergiur lagi. Iya. Apalagi judulnya pola kemenangan. Aku coba terakhirnya teman-teman. Silakan Bang Imam. Iya, ya itu persis yang disampaikan KBB kemarin juga, kita udah sempat ngobrol ya kok. Siap Mas. Jadi siap. Jadi kenapa judulnya di video-videoku tuh kontroversial? Jadi seakan-akan terkesan aku ngajak teman-teman buat bermain menang, maksudnya nggak pernah kalah, bla 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 segala macam. Jadi itu bukan tanpa sebab teman-teman. Aku tuh dari riset. Jadi melakukan konten promosi judul kan udah jutaan, banyak banget kan. Ya kita teman-teman tahu dong di YouTube itu banyak banget promosi judul yang live streaming, yang tadi dibilang katanya akun-akun bodong ya, yang pada main akun demo segala macam yang dikasih kemenangan itu banyak banget kan. Dan itu yang nonton itu jutaan gitu loh, sekali upload itu bisa 2 jam udah ratusan ribu gitu kan. Kalah kita kalau mau edukasi masuk ke grassroots, ke sasaran itu kalah gitu. Karena kalau kita kasih judul mamanya KBB bangkrut 2M sekarang hidupnya sengsara, gak ada yang nonton, pasti gak ada yang nonton. Jadi trigger orang ini, stimulus yang ada di otaknya tuh nggak bisa ngangkat untuk mereka tuh untuk ngeklik itu nggak bisa. Akhirnya setelah aku riset ini, melalui riset ya teman-teman, melalui riset ini nggak bisa nih. Jadi kadang-kadang kita perlu melawan arus gitu loh. Kadang-kadang kita perlu membuat sesuatu untuk bisa masuk ke grassroots dengan cara seperti itu gitu loh. Akhirnya aku putuskan buat
judul seperti itu. Makanya kalau teman-teman lihat judul yang Maxwin, nah itu masih banyak yang nonton. Kalau yang judulnya Bener. Sesara itu nggak ada yang nonton. Jadi kurang lebih aku kemarin juga bilang analoginya tuh aku menjebak teman-teman semua untuk menonton, nanti kalau sudah nonton dapat hidayah gitu. Aku menjebak mereka, menjurumuskan mereka untuk ke jalan yang benar kayak gitulah. Betul. Gitu. Asal mereka masuk dulu ditonton mereka bakal sadar gitu. Dan banyak ternyata juga teman-teman yang setiap hari DM mereka berhenti, mereka sadar, mereka terbuka wawasannya, pikirannya dari nonton video yang awalnya tadi judulnya itu Maxwin, judulnya jackpot gitu-gitu loh. Itu kan terbukti bahwa ini hoax gitu kan. Kayak gitu teman-teman. Perhatikan aja teman-teman masuk ke channelku, dicek aja deh judul-judul yang cara berhenti, judul-judul yang sifatnya konotasinya positif itu gak ada yang nonton teman. Nggak ada. Contohnya kayak si Koko Bebe nggak. Ya itu sedikit penontonnya. Iya, benar. Ya gitu. Benar. Saya Itu dari awal pun saya mengakui kan Mas, saya bilang ini betul. beda nanti gitu. Dan kalau nanti aku rubah judulnya yang kontroversial bakalan banyak yang nonton juga. Jangan udah mati. Ceritanya Kobe kan cukup mendidik itu sebenarnya tuh, cukup mendidik dan banyak hal-hal yang harusnya teman-teman bisa ambil gitu. Cuman yang ada yang nonton itu fakta teman-teman. Jadi bukan tanpa sebab gitu ya. Jadi teman-teman di sini yang nonton udah maklumi itu, tapi teman-teman yang sudah ngikutin aku udah lama mereka paham kok. Toh di deskripsi juga aku kasih keterangannya kok. Kenapa alasan aku membuat judul seperti itu gitu loh. Biasanya orang-orang baru aja yang baru nonton videoku atau mereka baru subscribe, mereka biasanya komplain, kok judulnya menjerumuskan sih bla 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 kayak gitu. It's okay itu mereka baru tahu kok gitu, nggak apa-apa kayak gitu. Terus masalah yang ini katanya kemarin aku sempat dapat WhatsApp dari Kobe ya kok. Iya. Jadi ada salah satu ini, itu yang kirim guguk, terima kasih ya. Terima kasih yang kirim guguk, siapa tuh yang kirim guguk? Bang Don Juan, terima kasih. Gimana Bang Imam, lanjut silakan. Oh ya, aku nyapa dulu sama Don Juan. Don Juan tuh sohib gua. Oh siap Bang, salam kenal. Ya, ya itu beliau tuh suka berbagi rezeki dunia. Terima kasih Bang. Sehat semua itu sohib gua tuh. Oke, lanjutkan Bang Pak BB, monggo tadi yang soal tadi. Jadi kemarin itu ada salah satu yang sempat datang ke Mas Imam Budi podcast, yaitu ada sedikit berkoar-koar lah gitu loh, berkoar-koar ya dengan berbagai macam cara apa gimana lah gitu loh. Saya hari itu juga langsung memberitahukan ke Mas Imam Budi, saya bilang orangnya ini bukan apa-apa teman-teman. Karena kalau saya berpikirnya kita edukasi begini buat teman-teman juga loh gitu loh. Jangan sampai terprovokasi oleh salah satu orang itu. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi aku coba runtuhkan gitu ya. Aku udah nyusun buktinya kok BB. Siap Bang. Nanti kalau ada waktu nanti insya Allah aku tak share entah di live TikTok atau live streaming di YTB. Boleh. Insya Allah udah aku buat ini udah aku bilang WB ya, nanti aku rapikan dulu deh urutan kronologisnya dari WhatsApp apa segala macam ya, rapi gitu kan biar jelas. Nah aku udah buat, tapi aku belum sebut aja buat bikin videonya gitu, buat live streaming atau apa nanti gitu. Cuman aku coba kasih gambaran umum aja. Jadi ada salah satu narasumber namanya tuh Fajar. Seorang itulah Bang. Siap. Itu jadi dia tuh datang, dia yang minta, jadi gitu teman-teman, dia datang, dia yang minta buat ngobrol. Dia biasa seperti teman-teman yang lain yang podcast sama gitu ya kalau ke rumah ya kalau ke studio ya biasa ya, maksudnya kalau yang belum makan ya gue tawarin makan gitu kan, kalau yang udah makan yang ngopi biasa lah kayak selayaknya kita bertamu atau yang mempertamukan gitu ya. Siap Mas. Gitu. Nah ya udah kita podcast ngobrol di podcast. Habis itu ya setelah ngobrol kan di tanpa kamera itu kan ngobrol panjang lebar ya, bisa 2 jam kayak gitu kan. Nah dia ikut masuk ke grupku yang ada di Telegram. Di grup Telegram kan aku bebaskan mereka buat mengedukasi segala macam itu.
Nah, ada salah satu narasumber lagi namanya Si B. A itu ya, namanya A itu. Iya. Si A ini DM Japri ke si F ini, si Fajar, nggak apa-apa sebutin aja. Siap, Mas. Japri ke si Fajar aja nggak apa-apa. Nah, Japri ada Japriannya. Jadi Japri kurang lebih adalah si Fajar akhirnya ngasih uang ke si Ali namanya. Cowoknya Ali. Ali juga narasumber gue juga. Ngasih uang katanya mau buat beli makan di warteg. Ternyata foto yang dikirimkan ke si Fajar itu adalah foto dari warteg dari Google. Fotonya gitu. Jadi kedetek ceritanya sama Fajar itu. Nah, fotonya dari Google. Fajar ngadu ke gua kan. Gitu, dan aku selalu ngomong kan. Aku ngomong kalau bisa kalau bisa diusahakan jangan dulu ngebantu soal dana ke penyintas. Gitu. Kalau pengen beli makan, kalau bisa diajak makan aja gitu. Soalnya khawatir gitu kan. Ya monggo kalau ikhlas kan nggak apa-apa. Kalau mau dibohongin segala macam, kalau ikhlas nggak apa-apa gitu. Kan mengkhawatirkan kayak gitu. Gitu. Nah, aku ngomong sama Ali, jangan kayak gitu. Maksudnya kalau ada orang mau bantu ya kasih yang beneran gitu loh. Maksudnya kalau memang lapar ya ini beneran, jangan ngirim foto dari Google gitu-gitulah ya. Nah, itu udah clear tuh, aku juga udah ini. Nah, si Fajarnya ini yang ngadu ke gua gitu. Nah, yaudah singkat cerita, si Fajar ini entah kenapa ada WhatsApp-nya juga. Entah kenapa dia itu di Telegram, di grupku Telegram itu dia nggak suka judulku, jadi dia itu malah justru dia itu malah ngelawan aku, bukan ngelawan sih, dalam arti kontra dengan aku gitu loh, dengan cara edukasiku gitu katanya aku cuma memanfaatkan narasumber, katanya seperti itu. Nah, si Ali ini itu saat podcast itu kan podcast namanya 30 menit, sisanya kan 2 jam itu ngobrol kan. Udah aku kasih clue-nya, lu ini gak punya kerjaan, lu install Jobstreet di HP lu buat lama-lama bikin CV segala macam. Udah gak ajarin dari A sampai Z biar dia bisa survive segala macam kayak gitu ya. Ya semampuku, kayak semampuku gue kalau ngasih tahu gitu kan. Siap, Mas, ya. Semampuku gitu. Nah, aku udah bilang dari awal, mohon maaf tapi kalau berurusan dengan uang aku nggak bisa. Aku bilang seperti itu memang. Semuanya kayak gitu. Kenapa? Karena aku bukan 10 kali, 20 kali, bukan 30 kali yang mereka minjem ratus 200 berapa banyak nanti ngilang gitu. Yes, oke. Jadi itu buat pengalamanku kan. Aku udah mematangkan diri untuk kayak gitu. Kecuali bahkan orang yang nggak minta pun malah bakal aku kasih kayak gitu. Biasanya aku seperti itu. Kan kita nggak karakter orang kan. Nah, setelah kayak gitu si Ali ini ngambek karena aku nggak membantunya, nggak mau full minta nginep di rumahku kan nggak bisa dong. Aku bilang gitu, nggak bisa, kalau nginep di sini nggak bisa. Aku bilang gitu. Aku bisa membantu, yaitu tadi solusi dari problem lu kayak gitu kan. Terus minta ya macam-macam lah, maksudnya minta dikreditkan HP kalian buat ngebantu dia buat apa kayak gitu kan. Ya hal-hal yang kayak gitu nggak bisa karena ini aku bukan yayasan gitu loh, aku independen. Ya kayak gue kayak gini, ada orang yang susahan minta duit mamanya atau buat kreditin HP kan pikir-pikir gitu. Ya jelas lah, pastinya. Betul kayak gitu. Nah, si Ali mungkin ceritanya udah ilfil ke gue lah gara-gara gue ngebantunya nggak total. Bukan soal nggak total, kan lu podcast di sini lu yang minta, ya kan, lu yang mau betul-betul minta waktunya buat datang ke sini buat cari solusi segala macam tentang pengen. Ya udah gue kasih waktu, ayo kita ngobrol, gue masih mampu gue. Fajar pun sama. Nah, Fajar sama dia minta nginep di rumahku juga, minta nginep di sini kayak gitu. Terus dia kepengen ngebantu, katanya kepengen punya ide buat ngebantu channelku. Cuman aku bilang, tanya konsep channelnya gimana, mau bantu gimana kayak gitu kan, gue tanyain maksudnya konsep seperti apa gitu kan. Nah, jadi agaknya dua orang ini karena aku mentalin kan bukan tanpa sebab dong. Iya,
Betul. Aku pasti bakalan milih-milih orang yang bareng sama aku, karena mohon maaf teman-teman, bukan aku mengadministrasikan teman-teman, karena ini adalah penyintas judi yang belum sembuh gitu loh, baru seminggu 2 minggu baru selesai main gitu loh. Ya kan namanya kita gitu kan, pasti ada kekhawatiran dong gitu kan. Ya di studio banyak barang-barang berharga lah. Studio kan itu juga banyak banget. Betul, ada kamera yang harganya jutaan, puluhan juta, ada apa, komputer, MacBook, apa sih, kan khawatir gitu kan. Ya bukan soal nggak membantu, cuman ini soal konsep aja. betul. Nah, akhirnya akhirnya aku nggak mengiyakan lah kayak gitu. Nah dia kontra dengan aku di grup Telegram. Dari situ dia kontra gara-gara aku tuh nggak gayung bersambut gitu loh, ngerti nggak teman-teman? Nah, dia kontra di ini bikin tweet nulis bahwa katanya aku memanfaatkan narasumber hanya dijadikan konten, terus nggak membantu secara full. Lu mau membantunya secara full gimana? Aku suruh datang ke tempat keluargamu, terus kayak seperti orang yang ini apa gimana maksudnya gitu. Ini aku bukan yayasan loh, aku tuh independen loh gitu, dan aku ini buat konten, buat edukasi, waktunya mungkin waktuku mungkin 10-20% aja, sisanya aku buat cari duit, cari cuan di luar ini. Aku juga punya keluarga gitu loh, paham ya teman-teman? Paham. Dan satu Iya hal berarti lagi, kalau gitu nggak sadar diri itu Bang. nggak Ya, sebentar. Nggak tahu diri. Aku dari dulu kan udah mau ngomong juga, kok Bibi juga tahu kayaknya gitu, udah sempat ngomong itu. Aku waktuku buat konten itu paling 10-20% aja, sisanya aku ya muli kayak teman-teman semua, menjalankan usaha. Aku juga pusing kalau usahanya perputaran uangnya nggak jalan, apa segala macam kayak gitu kan. Betul. Nah, singkat cerita dia jadi menggiring menggiring teman-teman yang ada di grup Telegramku. Katanya aku manfaatkan. Aku bilang gitu, nggak apa-apa kamu berpendapat seperti itu, it's okay, tapi nggak di forum. Kamu kenapa nggak japri aku aja kan? Japri momennya, bang kenapa abang tuh memanfaatkan apa segala macam gitu loh. Kalau di forum itu nggak tepat. Kenapa? Problemnya ini adalah personal. Lu ke gua awalnya karena lu japri sama gua di WhatsApp gara-gara gua nggak gaya bersambut, lu bikin di situ kan nggak cocok. Gitu. Setuju. Bukan soal masalah gua nggak mau menerima kritik. No, kritik juga harus ada tempatnya gitu. Iya. Nah, habis kayak gitu gua kick dong. Gue kick dari grup Telegram, gue kick. Gue bilang kayak gini, gue WhatsApp, lupa gue WhatsAppnya apa ya, pokoknya intinya daripada bikin rusuh, mohon maaf gue kick. Gue bilang kayak gitu kan, terus kayak gitu. Nah, dari situ dia kan ini umurnya 27 tuh si Fajar, Masih muda ya berarti ya. Nah, si Ali udah punya anak, udah punya istri. Cuman memang cara berpikirnya karena nggak tahu, karena orang depresi, masalahnya dia jadi gampang berpikir negatif kayak gitu loh. Jadi pokoknya sesuatu tuh ini gitu loh. Jadi mintanya tuh gue ngebantunya full, ngerti nggak? Full dari sampai dia tuh betul bangkit. Kan nggak bisa seperti itu konsepnya. Ini gue bukan panti rehabilitasi yang di support sama negara atau apa segala macam kayak gitu. Gue independen gitu kan. Nah, akhirnya Fajar bikin itu, akhirnya dia mulai mencoba menggiring-giring opini. Bahkan tahu nggak yang bikin gue dapat dari adminku itu podcast-podcastku dengan Bugres, ya kan, dengan Bagres, dengan SRTV yang aku diundang ya, undang buat kesana kemari buat ngisi podcast mereka gitu. Itu di situ ada komennya. Komen si Fajar. Oke. Komennya si Fajar yang menggiring bahwa katanya ada kok, aku ada buktinya semua, yang bilang di situ intinya dia coba menggiring opini negatif ke gua bahwa gua tuh hanya memanfaatkan narasumber gitu, ngerti nggak teman-teman? Nah, itu di podcast orang lain. Kalau di podcast gua, di channel gua kayaknya nggak peduli lah, bodo amat, dan gua banyak yang juga kan, gua biarin aja gitu. Yang ayo di channel gua komentar gua biarin. Cuman ini kalau di channel orang kan sudah ada link masuknya. Gitu. Karena dia mencemarkan nama baik gua. Gitu. Tapi kan mencemarkan nama baik gua. Dan gua saya udah mohon ke Mas Imam, jangan diproses lah ini dengan. Masalah apa? Cuman gua sharing dengan teman gua lawyer itu, ya udah di
ini aja di proses hukum aja, itu udah masuk ke deliko, itu mencemarkan nama baik gitu. Bisa. Cuman Gitu. ya saya pribadi lah memohon lah, mungkin saya pribadi kan dari kemarin juga Mas udahlah saya bilang kan gitu. Kalau secara hukum mah sudah masuk undang-undang ITE itu mencemarkan nama baik gitu loh. Iya gitu. Jadi gini ya teman-teman, saya mau potong sedikit dulu nih. Iya boleh Sebentar Mas Imam. Ketika memang YouTube Mas Imam membeludak atau banyak penonton gitu ya, memang sudah rezeki Mas Imam. Itu bikin studio nggak murah. Mas Imam itu bukan panti sosial ya benar yang dimodalin sama negara untuk bikin, enggak. Memang kalian kalau podcast mohon maaf ke Dede, ke siapa, memang kalian dikasih uang? Enggak. Gitu loh. Iya. Jadi mungkin kadang si Fajar mungkin berpikirnya begitu, Mas. Lihat karena dia Enggak, kalau gua kan ada ini, ada ngomong kan di. Jadi semua narasumber yang datang itu pasti dikasih info dulu nih sama timku sama aku. Ini diupload mau pakai masker apa enggak nih, kalau diupload gue tawarin. Betul. Pakai masker gitu. Gak usah pakai masker, habis itu tawarin lagi. Di sini nggak dibayar ya, waktu pertama mau datang pun dikasih tahu nggak dibayar dan lu nggak mau bayar. Kadang-kadang malah hampir semua narasumber itu justru nanya, Mas kalau aku konsultasi itu aku bayar nggak, kayak gitu. Malah justru narasumber yang nanya ke aku nggak ada bayaran. Terus aku bawa apa Mas, kata dia bawa oleh-oleh. Nggak usah, bilang gitu, udah bawa badan sini aja, udah kita ngobrol nanti ngopi di sini jajanan ada bayar, kau bilang gitu kan. Jadi justru narasumber ini seakan-akan menganggap aku tuh psikolog atau psikiater gitu loh. Mereka yang nggak enak kalau datang justru nggak bayar gitu loh. Betul. Nah kadang-kadang malah mereka tuh kadang-kadang ditunda-tunda mau berangkat ke sini gitu, mamanya karena khawatir takut bayar nggak enak gitu. Udah malah nggak usah. Nah kalau udah sampai pasti sama timku dikasih tahu tuh, namanya di briefing kan. Briefing. Nanti ini nggak dibayar kayak gitu-gitu, dan kita nggak membayar, kita sama-sama simbiosis mutualisme, take and give. Kamu di sini kita coba berikan solusi apa tadi, bahkan kalau yang berantakan kita buatkan HVS, tulis utangnya di mana aja segala macam, tapi kan itu nggak masuk ke kamera. Betul. Gitu. Gitu semuanya kayak gitu. Teman-teman yang datang ke sini tuh aku berekam dari satu, kadang-kadang ada 4 orang itu problemnya di mana, terus kita cerita di situ segala macam kayak gitu. Itu selalu kayak gitu. Kenapa? Jadi kalau teman-teman yang lihat di videoku, ya paling 30 menit 40 menit, tapi sebenarnya dia di studio itu bisa 2 jam kayak gitu. Jadi gak hanya datang cuma cerita, enggak ada sama Fajar pun, bahkan Fajar bilang sama PBB, dia bilangnya kayak gini yang lucu, itu memanfaatkan narasumber, cuma dimanfaatkan doang buat cerita. Kan dia di YouTube kan nggak ada ngasih tahu ke orang-orang, nggak ngasih tahu ke orangnya berhentinya kayak gimana. Konsepnya kan kayak gitu. Lu teman-teman kalau ngeliat videoku yang lama-lama, mungkin setahun yang lalu itu gue langsung ngejelasin cara berhentinya, solusinya ada langsung di video itu. Siap. Ya kan? Nah kesini kita kan ngeliat algoritma dari sebuah podcast kan. Jadi untuk solusinya segala macam kita backstage aja deh gitu. Di sini ceritakan aja pengalamannya dia, kan selalu gue kayak gitu tuh. Betul. Selalu dibikin kayak gitu. Nah si Fajar, padahal Fajar itu podcast 30-40 menit yang masuk frame, padahal di jam itu ngobrol, malah dia ngomong katanya nggak ada yang nggak ngobrol, katanya nggak dikasih solusi, kan berarti fitnah. Itu ada buktinya. Ngobrol di belakang itu ada buktinya, ada shoot pakai HP buat dokumentasi. Yang gue bikin video speed seperti itu, terus bikin dokumentasi itu ada buat penting gue kasih apa naruh itu buat dokumentasi. Jadi baru buktinya yang ngobrol bareng dia di belakang layar yang masuk ke YouTube gitu. Kok dia ngomong bahwa katanya menggiring opini, katanya orang-orang yang datang itu katanya nggak dikasih solusi. Dan tanya aja orang-orang yang sudah datang ke tempatku gimana gitu. Sampai ada maksudnya yang saya tangkis itu sampai nggak dikasih uang bensin. Ntar dulu saya bilang kebetulan nih, mohon maaf Mas Imam, si Cis ini kan pernah masuk ke pernah podcast di Mas Imam kan waktu beberapa minggu. Frankie itu yang kemarin itu ya si Frankie itu Cis Prankter. Astagfirullah. Ya, nah makanya Mas mohon izin, saya bisa mendebatnya kemarin ada yang ini. Saya bilang tak dulu, kalau cuman buat ongkos-ongkos bensin
pasti nawarin Mas Imam Budi, saya bilang. Dan kebetulan omongan dia saya rekam juga kan kemarin. Ada kan Franky kemarin gua pancing-pancing lu kan? Jangan dibuka Mas Franky, jangan itu nggak boleh. Enggak, saya bilang gini Mas ke orang-orang. Ini ngomong apa adanya. Iya, saya bilang ke orang. Saya ngomong ini Mas Imam. Jangan. Bukan kedengeran saya ngomong dengan kan kok udah percaya kan saya bilang enggak lah kok saya bilang orang kan kita kan awak saya bilang kan itu kan dari pribadi Mas Imam juga nak nyuruh saya bilang kan kita yang mesti datang saya bilang kan Betul. saya ngomong itu dan terus saya bilang untuk apa uang itu kita datang ke situ dikasih orang ngobrol dikasih makan udah terima kasih dah alhamdulillah. Gak usah berharap lebih lah dengan orang ngomong itu. Betul, makanya saya bisa langsung makanya kebetulan ya kan semua juga sudah rencana Allah ya, Mas Imam ya. Sebelumnya si Franky sudah cerita dulu sebelumnya. Kok saya kemarin podcast begini. Oh, ya nantilah gua mau podcast sekali-kali kata saya gitu kan gitu lah. Karena kan kebetulan memang deket kan sama si Spectre ini mah. Seorang si mental petarung lah ini. Saya bilang gila ini orang. Gila ini orang benar-benar gila. Nah gitu Mas. Jadi teman-teman mohon maaf ya bukannya saya mau tukang adu domba nih ya. Karena kenapa? Saya ingin mempersatukan semua yang tukang edukasi. Cuman dengan berbeda-beda caranya gitu loh. Ya. Cuman kayak gini yang si Fajar ini maksudnya gak boleh. Ini orang-orang yang seperti ini itu memang perlu dibenerin gitu loh. Kenapa? Karena nanti bukan ke gua aja ini bisa ke orang lain gitu loh. Makanya saya memberanikan diri kan ke Mas Imam. Saya bilang Mas pagi-pagi kan itu saya kan. Mas saya bilang nanti ini telepon lah karena saya nggak bisa gitu ke dia omongin di publik dulu. Minimal kita ada komunikasi dulu gitu Mas. Baru kita berani buka di publik juga gitu loh klarifikasinya. Benar nggak Mas? Aku lagi di Bandung itu. WB lambang ngabarin itu. Iya, cuman ya kalau saya kan ini Mas Imam saya juga kemarin kan jelaskan sama teman-teman gitu kan. Yang kan ada beberapa teman yang datang ke tempat Mas Imam tuh kan. Saya ngomong apa adanya kan. Kalau Mas kan tahu sendiri saya ngomongnya belak-belakan aja kan. Suka-suka saya yang ngomong kan saya bilang ya kalian datangnya mengharapkan uang saya bilang di situ kan kita cuma cerita sharing bukan kita mau minta uang sama orang kalau mau cari uang ya kerja saya bilang gitu saya ngomong kan ya Abang masih ngomong tahu sendiri kan saya ngomongnya bagaimana kan karena kita sering ngomong kan datang ke situ mau minta uang ya kalau dikasih makan sih pasti kasih makan ya namanya kita bertamu tempat orang saya bilang tapi jangan berharapkan orang kasih uang kan ada itu Mas saya di ini saya Mas kiper Pak Imam kasih buat enggak saya bilang saya ngomong gitu ya kalau untuk uang makan sih ada lah saya bilang tapi kan enggak usah mengharapkan uang kalau mau datang ke situ saya bilang gitu Mas kemarin tuh jadi yang bertanya itu Mas sengaja saya ngomong kayak gitu kenapa takutnya nanti jadi bahan ini Mas jadi benanggu di pohon besar itu Mas jadi mau menempel hanya untuk minta uang sebenarnya saya gimana ya Mas kayak ngemis gitu jadi konteksnya Mas. Iya. Baik victim gitu lah Mas. Jadi masa saya itu kemarin kan ada 3-4 orang lah Mas bilang saya gitu. Saya ngomong apa ada Bang abang main podcast di tempat Bang Imam mendekat ini sih. Saya bilangnya kalau mau dapat duit kerja saya bilang gitu ngomongnya. Ya kalau saya kan Mas tahu ngomongnya itu. Dan gini dan apa namanya aku mamanya gak ada orang yang datang podcast gak ada yang ngobrol online 2 bulan setahun pun gak apa-apa aku gak bikin konten gak masalah gitu loh ya karena kita masih jadi aku gak takut kehilangan narasumber kalau gak ada narasumber pun gak apa-apa toh aku tujuannya edukasi gitu loh aku bisa monolog bisa ngobrol sendiri gitu kan sendiri gitu loh jadi bukan di situ tujuannya dari awal teman-teman tahu lah gitu aku nggak sedang nyari cuan gitu loh dan kalau tuh ada cuannya di situ aku ada tim yang edit ya kan yang setting kamera mamanya kemarin kan ada Bro Aldi juga ya Mas Franky ya segala macam gitu loh ada teman-teman yang aku kasih kamera yang segala macam buat operasional bisa dibilang ya kayak gitu jadi ngerti lah Mas kan namanya orang kan ya gimana lah semua peralatan Mas di situ kan bukan tak beli memang curi Mas barang-barang di situ kan tak mungkin makanya orang kadang berpikir itu kan cuma mikirkan punya orang Mas tapi dia tak mikirkan bagaimana proses orang dapatkan barang itu kan itu kan harga itu bikin studio kan tadi saya bilang Franky itu mahal bikin studio begitu loh memang kalau udah rezekinya masih Imam Budi gitu loh nggak jadi masalah kalau itunya mah saya bilang kan
Ya jadi kayak ini mas, hal-hal yang seperti itu mas, memang perlu kalau misalnya ada orang izin gitu mas, memang harus ditembak dari awal ngomongnya mas, jangan nggak perlu kita harus ya ini datang harus gitu mas. Kalau orang yang saran saya mas ya, ibaratnya kita sharingan mas, kalau memang orang-orang yang datang, jadi jangan sampai kayak yang kemarin itu. Tapi kalau mau datang ini ya ngomong apa adanya mas, nggak usah itulah, karena kan enaknya mas, jadi kayak kesannya tuh gimana ya, kalau menurut saya tuh lebih ke kayak ingin ngemis gitu lah bahasanya mas. Open jelas open aja ya, open. Kalau mau nanya ke Bang Imam bebas kok. Gimana Bang Yones, silakan. Jadi aku tambahin ya. Jadi apa namanya, maksudnya ya itu kan bukan rumah ya. Mas Ferry juga tahu itu bukan rumah gua. Kalau di rumah gua kita makan masakan bini gua ya kan. Pasti. Karena itu kan tempat kerja, maksudnya tempat sekaligus buat studio kayak gitu. Jadi ya ala keadaannya lah, ala keadaannya sih kayak gitu, namanya tempat buat kerja. Ya, contoh aja mas, kan kemarin waktu saya pulang dari tempat mas tuh kan, saya nggak tahu mau tidur di mana, itu ujung-ujung saya tidur di masjid, tapi kan saya nggak mau membebankan orang tuh mas. Saya bilang sama mas, saya pulang dari tempat mas itu, saya kan langsung ke itu. Gak jadi itu mas, saya tidur di Masjid Muhammadiyah di Matraman itu mas. Tapi ya itu kan salah satu perjuangan kita mas, tidak perlu kita harus gimana gitu loh mas. Maksud saya tuh jangan kita membebankan kehidupan kita tuh ke orang lain gitu loh mas, maksud saya. Itu mah lu sebelum ke Mas Imam, sebelum ke Mas Imam, setelah ke Mas Imam ke si ini lo, ke si lo strike tuh pas pulang udah besoknya. Oke, tadi Bang Yones mau nanya apa Bang Yones? Silakan Bang Yones. Bang Imam silakan. Bang Imam. Halo mas. Abang ini udah lama les di Pick ini ya. Aku lah yang mengikuti juga. Bang, aku cuma mau nanya, abang kalau les pakai konten promosi nggak bang? Kalau les pakai konten promosi, promosi apa? Nggak ada. Kalau Mas Imam Buddha, Mas Imam kalau di TikTok nggak pernah, penontonnya juga sedikit, nggak pernah. Gua tahu nggak pernah pakai konten promosi dia. Kalau di TikTok mah nggak ada. Buat apa buang-buang duit? Apa yang mau diharapin dari seorang penjudi? Saya mau nanya seperti itu aja. Maksudnya gini, bisa nggak sih kita menyebutnya seperti Kobebe, Bang Imam, kalian itu tulus berbagi ilmu apa yang pernah kalian alami. Kalau kita mau cari uang, kita pakai promosi juga bisa, kita keluar modal, benar nggak? Maksudnya maksudnya gimana nih biar viewersnya banyak gitu? Apa gimana maksudnya? Ya mungkin seperti itu kan. Mas Imam Budi nggak pernah. Setahu gua dari saya seperti itu. Maksud saya ya kita bisa tahu lah mana yang bedanya yang tulus mengedukasi dengan yang bertujuan untuk mencari uang dibanding kelihatan. Iya. Aku tuh di insya Allah nanti ke depan kalau dikasih kemudahan jalannya, nanti ada proyek besar lah gitu yang buat judul ini gitu. Gitu mudah-mudahan nanti ini, karena banyak yang prihatin juga sebenarnya dari orang-orang yang punya otoritas gitu ya. Setelah aku meeting, ketemu, ngobrol segala macam, itu mereka nanya, ini dari pemerintah ada audiensi ke aku segala macam, nggak ada, ke teman-teman yang lain juga nggak ada segala macam. Itu kan justru orang-orang yang ini kan mereka pada prihatin gitu kan, karena aku buat warawiri kalau ngisi seminar di kampus, ngisi apa ya itu ada yang nanyain budget rate-nya Pak Imam berapa, udah nggak usah ngomongin rate gitu. Aku selalu kayak gitu dan marah buat warawiri kemana-kemana aku pakai duit pribadi gitu loh, dan itu kan sebenarnya aku nggak perlu kasih tahu, kayak di belakang mamanya aku ada sedikit rezeki buat teman-teman aku, sebenarnya nggak mau ngasih tahu hal-hal kayak gitu loh. Iya, kalau ini mas gitu mas, karena itu saya menanya itu apa ya,
masalah kejadian saya sudah mendengar cerita si Fajar itu, makanya saya klopin dulu kan. Kalau saya kan orangnya nggak mau dengar sebelah pihak doang mas gitu loh. Kebetulan si Frankie kan dari sana gitu, wah ini kebenaran saya bilang nih gitu. Mas Renggi juga tahu-tahu juga dah nongol aja udah diceleduk katanya. Tuh juga gue kaget Emang orang pas itu dan nomornya itu mah beda lagi yang dulu. Gue tahunya pas di studio bahwa Mas Renggi itu yang dulu sempat ngobrol lama gue lama di Zoom. Gue nggak tahu tuh, nggak tahu Mas Renggi itu adalah orang yang dulu pernah ngobrol sama gue. Kontennya udah naik, yang di Zoom dulu kan udah naik. ya mas, berapa banyak mas yang konten di apa di mana di Zoom juga kan banyak kan. Tahu tuh udah nongol aja di situ. Pas cerita Sampai itu apa Arta apa namanya? iya, Mas Wi Arta, Mas saya dari Mas Wi Arta. iya. Ya tapi itu inilah warna-warni seru lah gitu. Tapi itu yang gue sempat ngobrol sama karena kan gue nggak merhatiin ya si Fajar kayak gitu kan, nggak merhatiin anak-anak ya teman-teman apa ini tim gue yang mereka pada kesel, mereka selalu ngecekin kan, mereka ngecek nanya ke gue, bang ini dia gue kayak gini, ini siapa, wah dicek deh nih nomor WhatsAppnya, oh iya dia ternyata, dan gue dapat informasi aja saat dari si Aldi itu Mas Renggi kenal tuh yang kemarin ngobrol bareng, dari si Aldi ngasih tahu nih dia apa namanya speech nih di konten-konten lain, untuk konten di Grace Tahir, bayangin dia apa namanya mengiring opini itu, mencemarkan nama baik gue di situ, di konten-konten gue yang gue collab sama orang lain gitu loh, di podcast channel orang lain itu kan udah keterlaluan kan. Terus akhirnya si Aldi ini kan kebetulan lah hukum ya, dia ngabarin teman-temannya yang loyal, ini kayak gini ada tes kayak gini gimana, ya udah kalau mau diproses aja, ini udah delik kayak gitu kan, masuk ya udah gua tunggu aja deh, ini kan mau proses aja gitu, cipilang deh gitu tapi kan kemarin saya udah memohon ke Mas Imam, semoga kita yang dewasa aja lah mas, bener nggak, dan menjadikan pelajaran untuk si Fajarnya lah gitu loh, betul nggak mas? Fajar ini teman-teman kalau yang udah nonton namanya Fajar Ceria itu, Fajar Ceria 11 tuh, Fajar Ceria 11 tuh, udah cari aja Fajar Ceria 11, mau di TikTok, mau di Facebook, mau di mana Instagram tuh udah di profiling sama teman-teman sama anak-anak gua, udah diambilin semua tuh datanya tuh, nanti tinggal hidup aja kalau memang kita menyiduk kayak gitu. Gampang mas, kalau urusan nyiduk begitu mah mas, serahin ke gua mas, kecil urusannya mas, apalagi udah ada foto kayak gitunya mas. Tapi kan ya sudah lah mas, semoga kan maksud dan tujuan saya juga kemarin ngabarin ke Mas Imam, mas ini gini kita harus apa namanya, cepat lo geraknya klarifikasi cepat lo kita geraknya gitu loh. Maaf ya teman-teman, saya tidak ada urusan ini loh sama Mas Imam, cuman saya tidak mau salah satu room diolok-olokan kalau yang benar gitu ya. Iya, setuju juga. Thanks banget itu, karena kita kan meskipun jalannya, caranya berbeda-beda kan, tujuannya tetap sama. OBB fokus di TikTok dan teman-teman banyak banget kan teman-teman Bang Black segala macam, udah selaras itu segala macam itu kan bagus-bagus semua gitu. Cuman caranya berbeda, platformnya berbeda kayak gitu. Nah kayak gitu semuanya terjadi sama OBB dan teman-teman yang lain juga. Gue bakalan backup gitu kan, bakalan sikat gitu orang-orang yang nggak benar kayak gitu loh. Nah khawatirnya karena sudah terjadi gitu loh, khawatirnya kalau dia digiring kayak gitu kan, orang-orang yang baru tahu atau baru nonton kan itu terbawa tuh di komentar gitu. Pasti bang, makanya saya bilang kan, makanya dari kemarin saya bawa itu bukan apa-apa. Mohon maaf nih teman-teman, IQ kita mohon maaf di bawah dan gampang terpengaruh. Itulah. Gampang terpengaruh gitu. Itulah mas, karena orang semuanya kan dia merasa tuh dengan pergi tempat Mas Imam tuh dibantu dan dikasih makan, ibaratnya mas bahasa kasarnya mas, dikasih makan, dicucikan piring, dimasakkan, sampai wah itu mau minta dicucikan, itulah mas maksudnya mas. Kalau maunya dia kan seperti itu, tidak Roma, tidak boleh Roma. Karena saya bilang, kalau saya ngomong sama KBB kemarin kan, itu orang gila mas, bang, kok saya bilang gitu.
Untungnya saya punya kuncian dari si Frankie gitu loh. Saya jadi enak neranginnya. Kalau cuman buat bensin doang pasti ngasih. Cuman kalau berharap lebih saya pun nggak akan mau ngasih ke seorang penjudi. Mohon maaf Mas Imam. Ya. Iya. Dengan beribu cara itu mohon maaf. Ini aku coba kenapa aku mungkin teman-teman ada yang nanya aku khatam apa enggak gitu soalnya. Jadi banyak aku dulu waktu pertama namanya orang awam ya. Aku orang cupu gitu ya, orang awam katro gitu kan. Jadi ada orang yang minjem minjem segini hilang. Ada tahu nggak yang rumahnya kan terlalu jauh dari tempat gua juga. Apa namanya udah sempat podcast juga, terus dia bilang Mas Imam nanti kalau ada di studio kalau ada podcast kabarin dia nanti aku datang gitu kata dia. Ya udah akhirnya ya udah setiap hari itu kalau dia podcast itu aku ajak ngobrolnya ngopi ya aku makan dia makan bareng lah gitu biasa gitu. Dan dia ada kerjaan apa gitu katanya mau minjem gitu ya. Nominalnya lumayan gede lah gue sebutin gede lah. Itu buat namain modal katanya kayak gitu. Hilang dan betul-betul hilang. Gue bener-bener rasa kok gini ya gue maksudnya gue gak berusaha ini kok dibohongin kayak gitu. Dan itu yang bener-bener kayak gitu pinjam berapa itu gak balik itu banyak bukan 10-20 gitu loh. Makanya dari situ akhirnya karena terlalu banyak cash kayak gitu aku berlama tim nih gimana yaudah deh kalau sekarang kalau kita ngebantu dalam bentuk dana apa kata gitu kan bang itu jangan deh tapi kalau orang lapar segala macam yuk kita beliin nasi padang sebaskom juga nggak apa-apa di sini cuma kalau yang kayak gitu jangan deh soalnya ya akhirnya jadi apa namanya kita tujuannya baik jadi grundel kan gitu kan akhirnya jangan deh gitu mendingan kasih yang jelas itu di depan itu orang yang benar-benar membutuhkan kayak gitu akhirnya kenapa akhirnya kan berpikirnya ke penyintas judul akhirnya kayak gitu semua kan yang benar-benar dia butuh baik akhirnya apa dogma kita jadinya wah ini kayak gini kayak gitu kan itu jadi makanya apa namanya ya seini gue lah namanya nggak perlu di belakang gue gimana ngasih gimana gue nggak mau baru kayak gitu yang jelas gue coba memaksimalkan semampu gue kayak gitu. Tapi kalau case-nya Fajar ini memang terlalu berlebihan. Dia dimanapun itu betul-betul dia kayak apa ya? Mungkin goals-nya dia untuk beberapa tahun ke depan itu kayaknya bakal menghancurkan gue seakan-akan gitu. Ini bukan soal masalah bocahnya, cuman yang disebarkan ini betul-betul merusak gitu loh. Gitu. Tapi mohon maaf Mas saya potong dulu nih. Tapi dia memang ada komen. Berarti kan dia juga bukan sudah menyerang di komen-komen yang lain kan maksudnya? Iya, udah menyerang di komen. Dia komen dan di komen itu dia menceritakan kronologis. Seakan-akan bahwa gue itu memanfaatkan narasumber dan narasumber yang di situ nggak dibayar kayak gitu. Dan itu udah jelas banget dia. Dan yang cash kayak gitu cuma ada dia dari ratusan narasumber itu cuma ada dia doang satu gitu kan. Gitu loh. Jadi memang dia gitu. Akhirnya apa namanya ya teman-teman memutuskan kayak gitu. Oh ini dia gitu. Dan setelah kita cari tahu memang benar dia gitu. Iya. Terima kasih banyak lah jadi intinya juga. Saya bukan apa-apa ya makanya langsung by phone begitu kaget mendengarnya. Aduh ini kalau nggak kita beresin buru-buru Mas celaka 12 gitu loh. Warnanya dapat makan tapi dapat rokok dapat juga Mas Imam. Bang Gomez mau podcast naik lu Bang Gomez lu naik Bang Gomez sini kita ngobrol. Bang Gomez ada wae ajakin bini lu kalau podcast kalian mendingan jadi ini apa jadi bagus mana Bang ya kalau misalnya kalau ya namanya kalian bertamu ke tempat gua kan pasti udah makan belum ya normal aja ya makan belum. Kalau belum makan ya yuk kita makan bareng-bareng. Udah ngopi belum? Ngopi enggak? Ya kalau nggak ngopi ya apa kayak gitu. Ya kayak gitu biasa lah. Biasa namanya kita ketamu gitu kan. Masih sering live di TikTok kan? Aku. Ini udah jarang banget. Jarang nggak pernah malahan. Kenapa? Waktunya full. Betul waktunya. Kalau ada pertanyaan seperti ini gimana? Bang Imam kan orang yang punya uang lah sedikit, maksudnya live lah sekali-kali di TikTok
pakai promosi biar penontonnya banyak gitu. Ya boleh juga idenya kalau buat tujuannya buat menyebarkan edukasinya lebih banyak ya. Boleh juga, boleh nggak apa-apa. Maksudnya ya enggak lah, kalau kita bukan punya uang maksudnya. Maksudnya ya palingan nggak ada 50.000 juga nggak ada kan gitu kan maksudnya kan. Tapi pertanyaannya kalau berbayar seperti itu penontonnya asli atau bot? Aku kebetulan backgroundku juga Kak, apa namanya di digital marketing ya backgroundku. Jadi yang kalau kita mau iklan dimanapun, mau itu algoritma di TikTok dan lain-lain, platform lain-lain itu sebenarnya ada juga tools. Temanku juga ada yang punya tools buat kita live, tapi banyak penonton kayak gitu. Ada yang punya tools kayak gitu. Cuman ya itu kali algoritma. Tapi kalau kita pakai promosi itu biasanya dari si TikToknya sendiri itu mencoba mengenerate orang-orang yang behaviornya dengan market si konten kita kayak gitu. Itu sih menurutku bukan bot itu. Ya betul Mas. Kalau kita belinya di sini langsung itu bukan bot, asli itu mah. Asli. Tapi kan itu kan random disebar, perkara orang masuk itu keluar lagi segala macam kan, itu berarti berbeda ya, tergantung dari jenis kontennya ya. Malam Biko, malam juga. Nah, mungkin begitu Mas, terima kasih banyak sudah mau menyempatkan di sini ngobrol-ngobrol ya. Buat teman-teman yang belum follow Mantan Pemain, silakan di follow. Karena kenapa? Live ini KBB harus rungkatin karena sudah waktunya istirahat juga. Saya nggak bisa lama-lama. Live-nya paling. Saya nggak bisa live kok. Kenapa? Capek mau istirahat. Oh ya sudah tuh, kalau mau istirahat kita bertahan dulu di sini. Kirain mau live enggak. Ya udah berarti bertahan dulu di sini. Tapi silakan di follow ya teman-teman ya. Follow mah nggak bayar kan? Follow mah tidak bayar lah intinya. Silakan di follow, jangan terlalu pada gengsi kalian. Untuk follow aja susah. Silakan di follow. Jadi benar-benar nggak ini nih Mantan Pemain nih. Nggak tahu nanti ya. Oh ya sudah, siap ya. Udah berarti kalau ini kan di lingkungan saya ini full loh di depan mata pada main siaran. Semua di mana-mana. Kalau lingkungan baru ternyata malah ada yang salah satu saya kata-katain langsung, ada yang salah satu saya nasihatin baik-baik di dunia nyata ini loh. Dan ada salah satu yang saya semangatin. Saya pengen lihat nanti itu bertiga seperti apa hasilnya di ending itu. Ada yang saya nasihatin secara baik-baik, saya kasih tahu seperti saya nasihatin orang-orang di live. Ada yang saya duduk mentalnya, maksudnya saya kata-katain itu kan dengan kata-kata yang kurang enak lah, tapi kan secara nyata ini relate-nya. Dan satu lagi ada yang saya semangatin, wah kamu kurang ini gitu. Kira-kira seperti apa nanti itu mereka bertiga, nanti lihatlah ke depannya. Tiga orang itu orang yang berbeda kok. Pemain semua. Ya, sekarang saya ke kalau yang naik nih ke awal-awal maksudnya intens gitu ya ngobongin mereka. Tapi udah mulai enggak, sekarang saya nggak intens. Kalau dia hubungi ya saya balas, intinya begitu. Tapi yang paling pengaruh itu siapa nggak ada yang makasih yang saya katain gitu. Yang paling pengaruh kalau menurut saya, cuman kan baru hari ini gitu.